Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa, yaitu Makkah dilanda banjir besar hingga meruntuhkan Ka'bah. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Akhirnya, Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Allah SWT menghendaki ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW dan yang berhak adalah Rasulullah. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Mereka pada berbisik dan menjuluki Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad hampir berusia 40 tahun, beliau memiliki kesukaan untuk mengasingkan diri dengan berbekal roti dan pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur. Di Gua Hiro, Nabi Muhammad beribadah dan merenungi keagungan alam. Pada saat usia Nabi Muhammad genap 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro dengan perantara malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi berada di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril sambil berkata, "Bacalah." Sang Nabi berkata, "Aku tak dapat membaca." Lantas, malaikat memegangi dan merangkul Nabi hingga sesak, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi menjawab, "Aku tak dapat membaca." Dan untuk ketiga kalinya, akhirnya Nabi mau mengikuti malaikat Jibril. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar lalu pulang dan menemui Khadijah istrinya untuk minta diselimutinya. Beliau diselimuti hingga tidak lagi menggigil tapi khawatir akan keadaan dirinya. Khadijah menemui Warokah bin Naufal dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Nabi. Warokah menanggapi, "Maha suci, maha suci. Dia benar-benar Nabi umat ini. Katakanlah kepadanya agar dia berteguh hati." Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa lainnya. Beliau memiliki beberapa kelebihan, diantaranya unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk, perkataannya lembut, akhlaknya utama, sifatnya mulia, jujur terjaga jiwanya, terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, tepat janji, paling bisa dipercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin, dan beliau juga membawa bebannya sendiri, memberi kepada orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang ingin menegakkan kebenaran.